Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kabar dia yang tidak bersamamu lagi ya. Bagaimana sih kabar dia, orang yang kamu fokuskan saat ini? Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Sagittarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius, kabar dia yang tidak bersamamu lagi ya. Bagaimana sih kabar dia, orang yang kamu fokuskan saat ini kepada kamu? Apakah dia yang terfokus dalam pembacaan ini adalah mantan kamu yang kamu merasa masih ada koneksi sama dia? Atau seseorang yang kamu suka, kamu tertarik sama dia, tapi karena tidak bisa bersama ya, dan mengharuskan kalian terpisahkan ya, sehingga kamu kepo dengan kabar dia. Kita cek energinya ya bareng-bareng di sini. Ada the strength, ada king of wand, ada the temperance, ada page of sword, ada nine of sword, queen of cups, queen of wand, the death ya. Ada dedeknya, ada the judgment, ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius ya, ada juga Scorpio, ada juga Pisces, ada juga Leo ya kuat, dan Virgo ya kuat. Kita mulai bahas kabar dia yang tidak bersamamu lagi ya. Dia yang terfokus dalam pembacaan ini saat ini, mungkin dia berusaha menjadi orang yang kuat untuk menghadapi segala masalah ya, tentang masalah yang menimpa, yang timbul dalam hidupnya, ujian hidupnya. Dia berusaha kuat karena dia juga tidak mau terlihat lemah sebenarnya ya, tidak mau terlihat lemah di depan semua orang, terlebih-lebih ya di depan kamu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bahagia gitu, dia bisa happy gitu, dia bisa ya, tanpa kamu dia bisa gitu. Itu yang dia ingin buktikan, dan dia menginginkan kestabilan ya, bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol hidupnya gitu. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini juga merasa bahwa ya dia butuh dukungan sebenarnya, dia butuh bimbingan atau butuh arahan gitu, tapi dia tidak mau menunjukkannya, sehingga dia pendem sendiri. Dia juga ngerasa ya unek-uneknya itu dia curahkan kepada Tuhannya gitu. Dia merasa bahwa ya dia lebih tenang atau lebih nyaman ya ketika dia curhat kepada Tuhan daripada ke orang yang mungkin orang tersebut nanti akan bisa membocorkan apa yang dia rasakan, maksudnya membocorkan rahasianya dia, privasinya dia gitu, tentang apa yang dia curhatin ke orang tersebut gitu. Itu yang dia tidak ingin, kalau ya orang lain tuh mengetahui apa yang dia rasakan gitu. Dan sebenarnya dia rapuh gitu. Dan kalau ditanyakan apakah bagaimana kabar dia, orang yang tidak bersamamu lagi, mungkin dia berusaha kuat tapi sebenarnya dia rapuh gitu. Dan dia ngerasa bahwa ya dia butuh pergerakan atau butuh seseorang sebenarnya, tapi dia nggak mau mengakui. Dia katakanlah egonya sangat tinggi, sehingga dia nggak mau terlihat lemah ya di depan semua orang ya. Dan dia ngerasa ya dia bisa gitu menghadapi masalahnya sendiri ya, dia bisa gitu, dan dia juga berusaha membuktikannya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, bahwa sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Itu kabar dia yang sudah tidak bersamamu lagi ya saat ini. Dan di sini dia berusaha untuk memulai mungkin kehidupan barunya dia tanpa kamu gitu, bahwa yang sesungguhnya dia itu sebenarnya ya masih ingat sama kamu, tapi dia nggak mau terlihat bahwa dia masih ingat sama kamu. Itu yang dia tutupin. Itu satu
hal yang harus kamu tahu, bahwa sebenarnya dia masih menatap kamu dari jauh, memantau kamu, stalkingin sosmedmu ya. Kadang juga dia selalu kepo dengan hidup kamu ya, tapi dia juga nggak mau mengakuinya. Itu segi negatifnya dia, karena sebenarnya dia butuh kamu, butuh seseorang, tapi dia nggak mau ngakuin. Itu yang menjadi segi negatifnya dia, yang mungkin itu akan membuat dia ke depannya juga sangat susah untuk menarik kepercayaan orang ya, apalagi kepercayaan kamu juga udah ngerasa masa bodoh dengan dia, karena kamu juga udah capek lelah ya sama dia, karena kamu selalu dituntut untuk ngalah sama dia, kamu selalu dituntut untuk ngertiin dia, sedangkan dia nggak mau ngertiin kamu. Bahkan selama ini ketika kalian masih menjalin hubungan ya dia ngerasa kamu ngerasa dia itu cuek gitu, dia itu maunya menang sendiri, maksudnya mau nggak mau nurunin egonya sedikit saja demi kamu, itu nggak mau. Misalkan contohnya, kalau kamu nggak ngabarin dia dulu, ya dia akan santai dengan hidupnya, nggak mau mungkin setidaknya tanya kabar kamu di mana. Itu yang membuat kamu gregetan sama dia ya, sehingga kamu ngerasa udah di titik terendah, kamu ngerasa ya kamu itu terabaikan, kamu gak diperhatikan ya, dan kamu mungkin mutusin bahwa memang lebih baik kita sendiri dulu gitu, berpisah gitu, karena menurut kamu itu yang terbaik gitu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu juga, bahwa itu adalah karakternya dia gitu. Dia nggak mau menunjukkan, tapi bukan berarti dia nggak sayang. Dia sayang sama kamu, tapi itulah karakternya dia yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi itu yang harus kamu tahu ya. Dan sebenarnya dia sangat rindu sama kamu ya. Di sini terlihat bahwa dia merindukan kamu. Tapi kamu udah terlalu cuek ya, udah nggak peduli, atau masa bodoh yang lalu biarlah berlalu, biar jadi kenangan yang mungkin akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu menurut versi kamu ya. Dan saran dari saya untuk kalian para yang resonate dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisi kamu ya, kata hati kamu. Ketika hatimu bilang kalau kamu itu butuh dukungan, ya silakan kamu ya cari temen yang bener-bener bisa ngertiin kondisi kamu. Karena di sini kamu juga terlihat tidak baik-baik saja, karena kamu juga butuh support dari orang yang terdekat kamu, orang yang sayang sama kamu. Dan kamu juga tipikal orang yang mungkin ya tidak mudah menyerah juga gitu ya, dalam artian kalau kamu menginginkan sesuatu juga kamu akan kejar gitu ya. Dan kamu juga kalau udah ngerasa toksik, hubunganmu toksik atau orang itu toksik, ya kamu ngerasa ya tidak perlu dipertahankan lagi gitu, karena itu hanya akan membuang waktu kamu, dan itu positif ya. Dan teruslah berbuat baik ya, dan pertahankan karakter yang positif ya, yang menurut kamu benar ya. Dan jangan mudah percaya sama orang, apalagi itu orang baru ya, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang ya. Itu ya hal yang harus kamu ingat ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup pembacaan dari saya, semoga ini resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.